Baik Bapak dan Ibu, jadi untuk pertemuan kedua kita hari ini, kita akan memberikan intervensi mengenai keluhan di hari pertama kemarin. Nah, jadi mengenai keluhan Bapak kemarin mengenai asam urat, sebelumnya Bapak tahu nggak Pak, penyebab asam urat sendiri itu apa? Nggak tahu ya. Kalau selama ini, kira-kira Bapak pernah ngejaga pola makan gitu nggak Pak? Ngatur pola makannya? Enggak. Apakah Bapak atau Ibu mungkin tahu nggak kalau asam urat ini sebenarnya memiliki beberapa pantangan makan gitu yang nggak boleh dimakan? Tidak juga. Tidak juga ya. Uh, apakah Bapak atau Ibu tahu makanan-makanan yang dianjurkan? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Matang. Maaf Pak sama Ibu, kata biasanya disuruh pakai masker. Oh, iya iya. Baik, jadi di sini saya akan memberikan beberapa contoh pengaturan makanannya, seperti sumber karbohidrat itu ada banyak contoh, seperti yang kita makan hari-hari itu ada nasi, lalu bisa diganti bubur atau bihun, roti juga bisa, jagung, singkong seperti apa. Lalu untuk sumber protein hewaninya lebih baik yang dianjurkan itu adalah telur, susu rendah lemak atau susu krim. Dan untuk makan daging, ayam, ikan tongkol, ikan bawal, ikan bandeng itu sebaiknya dibatasi sekitar maksimalnya itu 50 gram per hari. Dan sebisa mungkin dihindari makan makanan seperti hati, ginjal, jantung, jeroan, ya seperti jeroan gitulah. Karena yang menyebabkan asam urat ini karena kadar purin yang tinggi. Nah, makanan-makanan seperti jeroan itu mengandung purin yang tinggi. Nah, untuk sumber protein nabatinya yang dibatasi itu tempe tahu. Nah, itu maksimalnya sama 50 gram per hari. Dan kacang-kacangan juga dibatasi seperti kacang hijau, kacang tanah, kedelai, ya paling banyak 25 gram per hari. Lalu untuk sayuran yang sangat dianjurkan itu adalah sayuran yang tinggi serat dan vitamin seperti wortel, kacang panjang, terong, pare, ketimun, labu air, selada air, dan dibatasi sayuran yang tinggi purin seperti bayam, buncis, daun melinjo, kacang polong, kembang kol. Itu boleh dimakan tapi maksimal per hari 100 gram saja. Lalu untuk buah-buahan, semua macam buah-buahan itu dianjurkan dan tidak ada yang dibatasi ataupun dihindari. Untuk minum-minuman, dianjurkan semua minuman yang tidak beralkohol dan dibatasi juga untuk meminum kopi. Dan untuk minuman yang dihindari itu seperti minuman yang mengandung alkohol ataupun mengandung soda. Contohnya seperti Coca-Cola, Sprite itu harus dihindari. Nah, untuk lain-lainnya dianjurkan untuk menggunakan bumbu masakan itu secukupnya aja. Nah, untuk yang dibatasi itu masakan yang berlemak atau menggunakan santan yang sangat kental, dan makanan-makanan yang digoreng juga baiknya dibatasi. Nah, di sini ada contoh makan dari pagi sampai malam. Ini ada 3 kali makan besar. Untuk makan pagi, Bapak bisa makan nasi dengan lauknya itu telur dadar yang diisi dengan wortel dan tomat, serta minumnya teh manis. Nah, jam 10 bisa diselingkan dengan buah-buahan seperti semangka, apel. Nah, untuk makan siangnya sendiri, karbohidratnya bisa menggunakan nasi, lalu bisa menggunakan ikan bakar ataupun tempe bacem, dan sayur sop yang dibarengi dengan buah seperti buah jeruk. Lalu untuk makan malam tetap menggunakan nasi, lalu lauknya bisa menggunakan pepes tahu, semur daging secukupnya, lalu
sayurnya bisa tumis sawi dan tomat. Lalu buahnya bisa makan buah pisang. Mungkin itu aja untuk yang pengaturan makan. Di sini. Ya, jadi Bapak, Ibu tadi kan udah dijelasin sama Dwika makanan-makanan apa aja yang dianjurin, terus dibatasin sama dihindarin. Terus di sini juga ada contohnya dalam sehari pagi bisa makan ini, siang makan ini, malam makan ini. Nah, di sini nanti ini juga ditinggal buat contoh biar ibu sama bapaknya nggak lupa. Nah, kami nanti juga bakal mantau setiap harinya bapak sama ibu apa aja yang dikonsumsi. Jadi nanti di sini saya ninggalin lembar catatan. Contoh nanti isinya contoh ini di hari Sabtu tanggal 16 nanti isinya pada pagi hari apa aja nih yang dimakan sama bapaknya. Contoh pagi nasi, telur dadar sama minumnya air putih sama sayur wortel ditulis. Terus siangnya contohnya nasi sama ikan bakar sama tempe goreng. Minumnya air putih ditulis. Terus malamnya contohnya kayak nasi, pepes tahu atau pakai tumis, terus buah-buahannya apa juga yang dimakan ditulis. Nanti juga di hari selanjutnya Minggu, Senin, Selasa, Rabu sama Kamis juga ditulis ya. Pagi, siang sama malamnya. Sama selingan buahnya ditulis juga di sini. Nah, nanti abis itu kami juga lewat Dwika bakal ngontak ibunya buat ngingetin sama nanyain makanannya udah sesuai apa enggak sama yang di catatan ini gitu. Nanti ini ditinggal dua-duanya. Kira-kira Bapak sama Ibu ada pertanyaan apa enggak? Sudah, kayaknya cukup ya. Ya, jika cukup mungkin itu aja dari kami. Nanti jangan lupa ini diisi. Habis itu nanti kira-kira kurang lebih 5 hari, hari Kamis nanti kami kesini lagi buat ngecek gimana kondisi bapaknya sama ngecek gimana makanannya sesuai nggak sama yang di catatan ini. Pak. Ya. Baik Pak, untuk intervensinya sudah selesai Pak. Maaf Pak, masih di mute Pak.